Shalom, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali hari ini saya bisa menjumpai Bapak Ibu di dalam tayangan video singkat. Nah saudara, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan bersama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur Tuhan untuk kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Sehingga pagi hari ini Tuhan kami boleh menikmati pagi yang indah, pagi yang cerah, hari yang baru. Bahkan kami boleh Tuhan izinkan untuk kami boleh membaca dan merenungkan firman-Mu. Tuntun sertai kami ketika kami merenungkan firman-Mu. Kami boleh mengerti dan memahami apa yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan kami, baik sebagai jemaat maupun sebagai hamba Tuhan. Terima kasih Tuhan, demi nama Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, pagi hari ini saya ingin mengajak Bapak, Ibu, dan Saudara untuk kita bersama-sama membuka Alkitab di dalam 1 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Saudara, saya akan membaca secara keseluruhan di dalam bagian ini. 1 Tesalonika pasal 3 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Kami tidak dapat tahan lagi, karena itu kami mengambil keputusan untuk tinggal seorang diri di Athena. Lalu kami mengirim Timotius, saudara yang bekerja dengan kami untuk Allah dalam pemberitaan Injil Kristus, untuk menguatkan hatimu dan menasihatkan kamu tentang imanmu, supaya jangan ada orang yang goyang imannya karena kesusahan-kesusahan ini. Kamu sendiri tahu bahwa kita ditentukan untuk itu. Sebab juga waktu kami bersama-sama dengan kamu, telah kami katakan kepada kamu bahwa kita akan mengalami kesusahan. Dan hal itu seperti kamu tahu telah terjadi. Itulah sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi, telah mengirim dia supaya aku tahu tentang imanmu, karena aku khawatir kalau kamu telah dicobai oleh si penggoda, dan kalau usaha kami menjadi sia-sia. Ayat yang ke-6. Tetapi sekarang setelah Timotius datang kembali dari kamu dan membawa kabar yang menggembirakan tentang imanmu dan kasihmu, dan bahwa kamu selalu menuruti kenang-kenangan yang baik akan kami dan ingin untuk berjumpa dengan kami, seperti kami juga ingin untuk berjumpa dengan kamu, maka kami juga, saudara-saudara, dalam segala kesesakan dan kesukaran kami menjadi terhibur oleh kamu dan oleh imanmu. Sekarang kami hidup kembali, asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, kasih dan kekhawatiran seorang hamba Tuhan. Saudara, ketika kita membaca di dalam ayat pertama 1 sampai dengan ayat yang ke-8, kita menemukan di sana, saudaraku, ada kasih, ada kekhawatiran dari seorang hamba Tuhan yang bernama Paulus. Yang pertama, saudara, Paulus sangat mengasihi jemaat di Tesalonika. Saudara, terlihat sekali bagaimana Paulus di situ sangat sayang, sangat mencintai, sangat mengasihi, sangat memperhatikan kondisi jemaat di Tesalonika. Saudara bisa baca di dalam ayat yang pertama dan ayat yang kelima. Paulus mengatakan 2 kali, kami tidak dapat tahan lagi. Dan dalam ayat yang kelima dikatakan, itulah sebabnya maka aku, karena tidak dapat tahan lagi. Saudara, satu kerinduan yang begitu besar dari seorang Rasul Paulus. Dia katakan tidak dapat tahan lagi. Kerinduan yang sungguh besar untuk Rasul Paulus berjumpa dengan jemaat di Tesalonika. Tetapi saudara, rupanya Tuhan belum menghendaki untuk Paulus menjumpai secara langsung jemaat di Tesalonika. Kasih yang luar biasa ini Paulus tunjukkan. Dan tentu saja saudara, kasih ini juga yang membuat Rasul Paulus menjadi amat khawatir. Khawatir dengan kondisi jemaat di Tesalonika.
Karena mereka juga sedang menghadapi kesusahan, kesulitan, penderitaan, tekanan. Paulus khawatir kalau mereka menjadi goyang imannya oleh karena kesusahan-kesusahan itu. Saudara sekalian yang dikasih oleh Tuhan, di dalam bagian lain dari 1 Tesalonika 1 ayat 7, saudara bisa lihat di sana betapa besar kasih Rasul Paulus kepada jemaat di Tesalonika. Dia mengumpamakan, dia mengasihi jemaat seperti seorang mama, seorang ibu yang mengasihi anaknya, yang merawat anaknya, yang memperhatikan anaknya. Saudara, tentu saja ini satu pengajaran yang sangat baik, satu teladan yang sangat baik bagi kita hamba-hamba Tuhan di masa kini. Apakah kita juga mengasihi setiap domba-domba yang Tuhan izinkan untuk saudara dan saya kita gembalakan di gereja masing-masing? Apakah kita juga memperhatikan mereka? Apakah kita juga punya kekhawatiran yang sama yang seperti Rasul Paulus ungkapkan di sini? Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kasih yang mendorong Rasul Paulus untuk melayani di jemaat Tesalonika. Dia sungguh-sungguh mengasihi mereka. Karena kasih itulah kemudian Rasul Paulus rasa ingin berjumpa, namun gak bisa jumpa. Maka dia mengutus seorang bernama Timotius untuk datang ngecek, datang ke tengah-tengah jemaat di Tesalonika. Dia mengutusnya supaya Timotius memberitakan Injil kepada mereka lagi. Kemudian supaya Timotius menguatkan hati mereka, menasehatkan mereka supaya iman mereka tetap kuat. Dan saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa yang kemudian dibawa oleh Timotius setelah dia kembali kepada Paulus? Satu kabar yang menggembirakan bagi Rasul Paulus. Itu yang pertama, kasih Paulus yang luar biasa kepada jemaat di Tesalonika. Yang kedua, saudara, kita bisa belajar dari bagian ini, saudara, bahwa kesusahan-kesusahan, kesulitan-kesulitan, penderitaan-penderitaan tidak menggoyangkan iman jemaat di Tesalonika. Saudara, memang kesusahan-kesusahan tidak bisa kita jauhi, tidak bisa kita hindari. Karena itu firman Tuhan katakan itu menjadi bagian, bahkan kita ditentukan untuk itu. Nah, saudaraku dikasih oleh Tuhan, kita harus menyadari bahwa kita hidup di tengah-tengah dunia. Kita bukan saja berhadapan dengan kesusahan dan penderitaan, tetapi kita berhadapan dengan si penggoda, si pencoba, yaitu iblis yang tidak pernah diam, yang tidak pernah berhenti, selalu bergerak untuk mencari celah, untuk menjatuhkan kita. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, di dalam kesusahan dan penderitaan dan pencobaan yang dihadapi oleh jemaat Tesalonika tidak mundur dari iman, tidak meninggalkan Tuhan, tetapi justru Alkitab katakan iman mereka bertumbuh, kasih mereka bertumbuh. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tentu saja ini menjadi pembelajaran yang sangat baik bagi kita. Penderitaan, kesusahan, kesulitan hidup tetap menjadi bagian kehidupan kita. Saya punya pergumulan, saya punya kesusahan sendiri. Saudara juga memiliki kesusahan, penderitaan dan bagian saudara sendiri. Tetapi saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, biarlah kesusahan-kesusahan itu, penderitaan-penderitaan yang kita alami, kesulitan-kesulitan yang kita alami, sakit penyakit yang kita alami, tidak membuat kita undur dan meninggalkan Tuhan, tetapi justru akan membawa kita lebih dekat dan lebih dekat dengan Tuhan. Itulah yang dilakukan oleh jemaat di Tesalonika. Yang ketiga, saudara sekalian dikasih oleh Tuhan, apa yang menjadi sumber semangat dan sukacita bagi Rasul Paulus? Dikatakan di dalam ayat yang ke-6 yang sampai dengan ayat yang ke-8, setelah Rasul Paulus mendengar kabar yang dibawa oleh Timotius kepadanya, Rasul Paulus begitu senang sekali karena melihat dan mendengar kesaksian Timotius bahwa kehidupan jemaat di Tesalonika tetap bertumbuh dan bertahan di dalam kesukaran dan penderitaan yang mereka alami. Mereka tetap teguh berdiri di dalam Tuhan. Karena itu
di dalam ayat yang ke-8 yang tadi kita sudah baca. Sekarang kami hidup kembali. Seolah-olah Rasul Paulus sudah hancur hatinya, setelah Rasul Paulus sudah patah semangat begitu ya. Tetapi saudara, ketika mendengar jemaat Tesalonika adalah jemaat yang terus setia, teguh berdiri di dalam Tuhan, setia kepada Tuhan, maka ayat yang 8 melukiskan betapa gembiranya Rasul Paulus. Sekarang kami hidup kembali. Sekarang kami hidup kembali penuh dengan semangat dan gairah kembali. Asal saja kamu teguh berdiri di dalam Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita sebagai hamba Tuhan, Tuhan ingetin kita. Mari kita belajar mengasihi orang-orang yang Tuhan percayakan untuk kita gembalakan. Mari kita memperhatikan mereka. Kita serius dengan panggilan kita. Mari kita belajar untuk melihat apa yang Tuhan lihat. Mari kita terus belajar untuk mengerjakan apa yang Yesus kerjakan. Dan itu menjadi teladan bagi kita. Rasul Paulus mengasihi jemaat di Tesalonika. Dan jemaat di Tesalonika, dia tetap setia, tetap teguh berdiri, tetap setia kepada Tuhan, tetap berpegang teguh kepada Tuhan. Walaupun ada kesulitan, penderitaan, tantangan, sakit, penyakit, tidak pernah mereka meninggalkan Tuhan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, biarlah renungan pada pagi hari ini akan menguatkan iman kita, baik kita sebagai hamba Tuhan maupun kita sebagai jemaat. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pagi hari ini, yang mengingatkan kepada kami sebagai hamba-hamba Tuhan, untuk kami terus belajar dan terus belajar mengasihi orang-orang yang Tuhan sudah percayakan untuk kami gembalakan, kami bimbing, kami didik mereka. Tuhan, tolong tanamkan di dalam hati kami, untuk kami terus bisa belajar melihat apa yang Tuhan lihat, mengerjakan apa yang Tuhan kerjakan. Demikian pula kami sebagai jemaat. Ada penderitaan, kesusahan, kesulitan, sakit, penyakit, tidak akan membuat kami jauh dari Engkau, meninggalkan Engkau, tetapi justru seakan membuat kami semakin dekat dengan Engkau Tuhan. Berkati setiap orang, setiap jemaat yang hari ini mendengarkan firman-Mu. Tuhan, berkati setiap usaha pekerjaan kami. Tuhan, berkati rumah tangga dan keluarga kami. Berkati setiap pelayanan kami Tuhan. Dimanapun kami berada, kami tetap menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita. Haleluya. Amin.